semuanya, selamat sore. Selamat datang di podcast Helta bersama dengan saya Syifa. Hari ini kita akan membahas satu kebiasaan yang sering dianggap sepele, tapi dampaknya besar sekali loh buat produktivitas kita sebagai pelajar. Di sini sudah ada Iva. Halo Iva, apa kabarnya? Halo Syifa, kabar saya baik. Tapi jujur hari ini kayak rasanya agak kurang fokus dan sedikit lemas gitu kak. Wah, kurang fokus ya. Padahal hari ini jadwal kita padat sekali loh. Kalau boleh tahu, tadi pagi Iva sempat sarapan belum sebelum memulai aktivitas? Nah itu dia Syifa, saya jujur jarang sekali sarapan. Biasanya karena terburu-buru atau merasa perut belum siap menerima makan di pagi hari. Saya pikir makan siang nanti juga sudah cukup untuk mengganti energi kak. Oh, ternyata begitu ya. Teman-teman, fenomena skip sarapan seperti yang dialami Iva sebenarnya banyak sekali terjadi. Padahal, secara medis sarapan itu sangat krusial bagi konsentrasi belajar. Memangnya pengaruhnya sebesar itu ya Syif? Kak, cara kerja otak kita gimana ya? Tentu saja, saat kita tidur malam, tubuh kita berpuasa selama kurang lebih 8 jam. Jadi, saat bangun pagi, cadangan glukosa atau gula darah dalam tubuh kita itu berada di level terendah. Sedangkan, glukosa adalah bahan bakar utama bagi otak untuk berpikir, mengingat, dan berkonsentrasi. Jadi, kalau Iva tidak sarapan, otak tidak punya bahan bakar untuk memproses informasi di kelas. Pantes saja kak, tadi saat dosen menjelaskan, saya merasa sulit sekali menganggap poinnya. Jadi itu karena otak saya kekurangan energi gitu ya kak? Nah, betul sekali. Selain sulit fokus, tidak sarapan juga memicu rasa kantuk dan kelelahan lebih cepat. Bahkan, dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa menurunkan daya ingat dan performa akademik kita secara keseluruhan. Tapi Syifa, bagaimana kalau kita tipe orang yang tidak bisa makan berat? Atau kayak misal nasi di pagi hari, apakah ada alternatif lainnya gitu kak? Pastinya ada dong. Sarapan berkualitas itu tidak harus porsi besar. Kamu bisa memulai dengan menu simple yang mengandung karbohidrat, kompleks, dan protein. Misalnya, selembar roti gandum, 1 buah pisang, atau segelas susu. Yang penting, tubuh mendapatkan asupan awal agar mesin metabolisme kita menyala kembali. Wah, penjelasan yang sangat mencerahkan ya kak. Ternyata sesederhana makan 1 buah pisang bisa berpengaruh besar ya kak buat konsentrasi belajar kita. Betul banget Iva. Jadi, jangan sampai waktu belajar kita terbuang sia-sia hanya karena kita lupa mengisi energi di pagi hari. Teman-teman semua, yuk mulai biasakan sarapan sebelum beraktivitas. Terima kasih banyak ya kak edukasinya. Mulai besok saya akan usahakan untuk tidak melewati sarapan pagi lagi kak. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan podcast kali ini. Saya Syifa, pamit undur diri. Sehat selalu dan tetap fokus. Nantikan episode podcast kita selanjutnya. Bye. Halo guys, kenalin aku Halifatul Zahro di sini sebagai teman ngobrol kalian seputar kesehatan yang santai. Hari ini kita bakal bahas kebiasaan remaja zaman sekarang atau disebut dengan Gen Z. Di sini saya akan membawa topik begadang plus minum manis atau kopi kekinian. Dan hari ini aku nggak sendirian loh. Aku bersama yang bakal jadi perwakilan anak mahasiswa banget di sini. Halo kak. Halo kak, iya nih, aku sering banget begadang, apalagi kalau ada tugas. Nah, setelah ngerjain tugas, pastinya aku bakal scroll TikTok dong. Wah, jujur banget ya. Terus biasanya ditemenin apa tuh? Pastinya aku pakai kopi kekinian dong kak. Kalau nggak gitu, aku juga suka minum minuman manis. Soalnya itu bikin nggak ngantuk
dan udah jadi kebiasaan sih Kak. Nah, ini yang banyak banget terjadi kepada anak remaja. Kamu tahu nggak sih, kebiasaan begadang itu bisa ganggu kesehatan loh. Kayaknya cuma ngantuk aja sih Kak. Nggak cuma itu aja Kak, begadang bisa bikin daya tahan tubuh turun, susah konsentrasi, bahkan bisa mengganggu hormon dan kesehatan kulit juga loh. Oh, pantesan aku jadi gampang jerawatan sama cepet lemasnya. Nah, itu dia. Ditambah lagi minuman manis dan kopi kekinian yang kamu minum itu biasanya tinggi gula. Iya sih, tapi itu enak banget. Gimana ya? Memang enak. Tapi kalau sering bisa beresiko menyebabkan obesitas, diabetes, bahkan gangguan jantung di masa depan. Waduh, serem juga ya Kak. Aku kira aman-aman aja. Makanya penting banget mulai dikontrol. Boleh kok minum kopi atau yang manis, tapi jangan setiap hari dan jangan berlebihan Kak. Terus gimana dong Kak? Biar aku tetap kuat belajar, tapi nggak begadang. Nih aku kasih tipsnya ya. Yang pertama, atur waktu belajar biar nggak numpuk. Yang kedua, kurangi main HP sebelum tidur. Yang ketiga, tidur minimal 7-8 jam. Yang terakhir, ganti minuman manis dengan air putih atau yang lebih sehat. Gitu Kak. Siap deh Kak. Kayaknya aku harus mulai berubah nih, ngilangin kebiasaan-kebiasaanku yang itu. Nah itu dia, ingat ya, sehat itu investasi jangka panjang. Wah, oke Kak, aku bakal selalu ingat-ingat. Makasih ya udah ngasih aku edukasi tentang bahayanya begadang sama kebanyakan minum kopi kekinian. Iya sama-sama Kak. Buat kalian yang dengerin podcast hari ini, yuk mulai hidup sehat dari sekarang. Jangan lupa istirahat cukup dan batasi minuman manis ya. Oke Kak, makasih ya. Baik teman-teman, sekian pembahasan podcast kita hari ini. Saya Khalifatul Zahra pamit undur diri. Sehat selalu dan tetap fokus untuk kalian semuanya. Bye.